Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Katri di Kece Channel. Kali ini Katri akan membahas tentang ayo kita berlatih 7.3 pilihan ganda dan esai ya. Soalnya menentukan panjang busur dan luas juring. Ya, ini soalnya ada di buku Kurtilas kelas 8 halaman 91 hingga 93. Oke, kita bahas buat nomor satunya sekarang ya. Saya bacakan dulu soalnya. Suatu kue berbentuk lingkaran padat dengan jari-jari 14 cm. Kue tersebut dibagi menjadi 6 bagian berbentuk juring yang sama bentuk. Ukuran sudut pusat masing-masing potongan adalah, jadi berbentuk juring yang sama. Nah, jadi ada misal seperti ini, saya gambarkan lingkaran yang akan dipotong menjadi 6 bagian ya, seperti itu ya. Misalnya seperti ini. Nah, ini. Nah, berapakah sudutnya masing-masing? Nah, bahwa kita ketahui adik-adik, lingkaran itu, satu lingkaran itu ada 360 derajat. Oke. Sehingga kalau kita bagi 6, maka hasilnya adalah 60 derajat. Nah, inilah jawabannya. Jadi buat nomor 1, untuk juringnya, sudut pusatnya 60 derajat. Oke, seperti itu. Jadi sudut keliling dari lingkaran 360 derajat dibagi 6, karena dibagi 6 bagian jadi 60 derajat. Oke, seperti itu. Itu pembahasan nomor 1. Kita lanjut ke nomor 2. Saya hapus dulu. Untuk nomor 2, saya bacakan soalnya. Diketahui suatu juring lingkaran dengan ukuran sudut pusat 180 derajat. Jika luas juring tersebut adalah 157 cm persegi, maka diameter lingkaran tersebut adalah A 10 cm, B 20 cm, C 100 cm, D 200 cm. Nah, di sini berarti kita sudah memiliki luas juring ya. Luas juringnya adalah 157 cm persegi. Oke, sedangkan rumus luas juring itu sebenarnya adalah sudut pusat per 360 derajat, karena ini sudut lingkaran, kita kalikan luas lingkaran. Oke. Luas lingkaran itu adalah rumusnya pi r kuadrat. Oke. Sudut pusatnya diketahui ada 180 derajat per 360. Luas juringnya tadi 157 dikalikan dengan luas lingkaran itu pi r kuadrat, karena di sini akan kita cari diameternya, maka kita gunakan pi nya misalkan adalah 3,14 ya. Ini bisa sederhanakan jadi 1/2 kali 3,14 dikali r kuadrat. Nah, ini hasilnya jadi 157. Ini 3,14/2 r kuadrat. Sehingga r kuadrat bisa kita cari dengan cara pindahkan posisi 2, kita kalikan 157 baru dibagi dengan 3,14. Oke. R kuadrat sama dengan 2 kali 157 itu 314 dibagi 3,14, hasilnya jadi 100. Sehingga R-nya adalah akar dari 100 sama dengan 10. Tapi yang diminta adalah diameter. Diameter adalah 2 kali jari-jari. Berarti 2 kali 10, yaitu 20. Sehingga jawabannya adalah 20 cm. Oke, seperti itu. Itulah jawaban buat nomor 2. Selanjutnya kita bahas nomor 3. Oke, saya hapus dulu.
Oke, sambil saya baca untuk soal nomor 3. Nomor 3, luas juring lingkaran dengan jari-jari 21 cm dan sudut pusat 30 derajat adalah titik-titik cm. A. 1,155, B. 11,55, C. 115,5, dan D. 1155. Oke, yang diketahui adalah jari-jari. Jari-jarinya 21 dan sudut pusatnya adalah 30 derajat. Yang diminta adalah luas juring. Nah, luas juring itu rumusnya tadi sudut pusat per 360 dikalikan luas lingkaran. Luas lingkaran sendiri adalah pi r kuadrat. Nah, sudut pusatnya 30, kemudian per 360, pi nya kita gunakan 22/7 karena jari-jarinya adalah 21. Nah, ini jari-jari kuadrat ya, 21 kali 21. Kita sederhanakan, ini bisa jadi dapatnya 1/12 ya, karena 36 bagi 3 adalah 12. Kita kalikan, ini sederhanakan bisa, ini 3, berarti sisanya tinggal kita kalikan 22 kali 3 kali 21, sehingga hasilnya jadi 1/12 dikali ini, totalnya jadi 66 kali 21, 66, 12, 1, 13, 6, 8, 3, 1, 1386. Jadi hasilnya tinggal 1386 dibagi 12, yaitu dapatnya 115,5 cm persegi, karena satuan luas adalah cm persegi. Oke, seperti itu. Oke, itulah pembahasan nomor 3. Kita lanjut ke nomor 4. Ini saya hapus dulu. Oke, selanjutnya buat nomor 4, saya bacakan soalnya terlebih dahulu. Diketahui 4 lingkaran berbeda dengan pusat A, B, C, dan D. Luas keempat lingkaran tersebut jika diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar adalah lingkaran A, lingkaran B, lingkaran C. Kemudian lingkaran D, keliling lingkaran yang terbesar kedua adalah. Jadi di sini ada 4, luas A-nya itu berarti kurang dari luas B, kurang dari luas C, kurang luas D, jadi lebih besaran si D. Nah, untuk rumusnya sendiri sebenarnya luas itu adalah pi r kuadrat. Nah, yang ditanyakan adalah keliling lingkaran terbesar kedua, berarti keliling yang mana yang kedua terbesar ya, kedua terbesar. Nah, keliling sendiri rumusnya adalah 2 pi r. Nah, di sini berarti kita memiliki perbandingan, yaitu buat keliling pembandingnya adalah r, gitu ya. Keliling itu sebanding dengan r. Jadi kalau r-nya makin besar, kelilingnya juga lebih besar, kelilingnya akan lebih besar, gitu ya. Semakin besar r-nya, kelilingnya makin besar, gitu, seperti itu. Nah, sehingga kalau diperhatikan luas pun sama. Kalau r-nya besar, maka luasnya lebih besar. Jadi keliling dengan luas itu akan sebanding. Jadi keliling sebanding dengan luas. Jadi kalau diperhatikan, karena urutannya seperti ini, keliling pun sama. Jadi keliling A kurang dari keliling B, kurang dari keliling C, kurang dari keliling D. Nah, yang ditanyakan kan yang terbesar kedua, maka terbesar kedua
karena urutannya dari terkecil ke terbesar, urutan keduanya adalah C. Jadi lingkaran C. Jawabannya adalah lingkaran C. Yang diminta adalah keliling kedua terbesar. Oke, seperti itu. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, untuk nomor 5 saya bacakan. Diketahui terdapat 3 lingkaran dengan ukuran berbeda. Jari lingkaran kedua sama dengan 2 kali lingkaran kedua. Jari-jari lingkaran ketiga sama dengan 3 kali lingkaran pertama. Jika K1, K2, dan K3 berturut-turut menyatakan keliling lingkaran ke-1, keliling lingkaran kedua, dan keliling lingkaran ketiga, maka hubungan keliling lingkaran tersebut adalah A. K1 tambah K2 lebih dari K3, B. K1 dan K3 kurang dari K3, K1 dan ditambah K2 kurang dari K3, dan C. K1 ditambah K2 sama dengan K3. Yang D. Tidak ada hubungan ketiganya. Oke, kita bahas. Bahwa diketahui jari-jari kedua itu 2 kali jari-jari pertama, dan jari-jari ketiga adalah 3 jari-jari kedua. Nah, di sini kan hubungan-hubungannya adalah kalau dalam pilihannya adalah K1 ditambah K2, hasilnya K3. Nah, di sini kita memerlukan tanda lebih dari atau kurang dari atau sama dengan. Oke, untuk rumus kelilingnya sendiri adalah 2πr. Nah, karena K1 kita gunakan berarti 2pi kali R1. Kita misalkan R1-nya adalah R. Ya, nanti berarti buat keliling keduanya adalah 2πr kali 2R karena R1-nya adalah R. Nah, ketiganya berarti 2pi kali 3R karena R3-nya adalah 3R1, ini 3R1 ya. Diketanya R1. Oke. Maka di sini 2πr ditambah 4πr, sedangkan di sini adalah 6πr. Kalau di total jadi 6πr dan di sini 6πr. Maka tandanya adalah sama dengan. Oke. Jadi jawabannya adalah K1 ditambah K2 sama dengan K3, yaitu pilihan yang C. Oke, itulah pembahasan nomor 5. Kita lanjut ke nomor 6. Di sini nomor 6 diketahui terdapat 3 lingkaran dengan ukuran berbeda. Jari-jari lingkaran kedua sama dengan 2 kali lingkaran pertama. Jari-jari lingkaran ketiga sama dengan 3 kali lingkaran pertama. Jika luas 1, luas 2, dan luas 3 berturut-turut adalah luas lingkaran pertama, luas lingkaran kedua, dan luas lingkaran ketiga, maka hubungan ketiga luas lingkaran tersebut adalah. Nah, di sini di pilihannya ada A. L1 ditambah L2 lebih dari L3, B. luas 1 ditambah luas 2 kurang dari luas 3, C. L1 tambah L2 sama dengan L3, dan D. tidak ada hubungan ketiganya. Oke, kita bahas ya. Di sini kita perlukan luas lingkaran, yaitu πr kuadrat. Nah, dikatakan bahwa jari-jari pertama adalah 2 kali jari kedua 2 kali jari-jari pertama, dan jari-jari luas ketiga adalah 3 kali jari-jari pertama. Misalkan jari-jari pertama adalah R. Oke. Karena di pilihannya ada L1 tambah L2 dan L3, ini seperti nomor 5. Karena nomor 5 itu tentang keliling. Nah, di sini kita luas. Nah, maka rumusnya πr kuadrat, R-nya ini kita ubah masing-masing luasnya. Di sini luas 1, maka di sini berarti πr1, berarti R kuadrat. Luas yang kedua berarti πr yang kedua adalah 2 jari-jari lingkaran pertama, berarti 2R ya, 2R dikuadratkan. Nah, sedangkan luas ketiganya berarti π3R, karena kan 3 jari-jari lingkaran pertama kuadrat. Nah, setelah itu baru kita selesaikan. Ini kita kuadratkan jadi 4πr kuadrat, karena 2 dikuadratkan jadi 4, R dikuadratkan jadi R kuadrat, dan sini hasilnya jadi
9, 3 dikuadratkan 9 pi, R nya kuadrat jadi R kuadrat. Nah kalau dijumlahkan hasilnya jadi 5 pi R kuadrat, karena ini 1 dianggapnya ya, 1 tambah 4 jadi 5 pi R kuadrat, dan ini 9 pi R kuadrat. Nah kalau diperhatikan berarti kalau di sini 5, di sini 9, ini pi R kuadratnya sama, berarti 5 itu kurang dari 9. Jadi hasilnya adalah luas 1 ditambah luas 2 kurang dari luas 3, yaitu pilihan yang B. Oke, seperti itu. Itu buat untuk nomor 6. Oke. Kita lanjut ke nomor 7. Untuk nomor 7 soalnya seperti ini. Ini saya hapus dulu. Suatu satelit beredar mengelilingi bumi pada ketinggian 2000 km dari permukaan bumi. Jika perkiraan diameter bumi adalah 12.800, maka taksiran terbaik untuk menyatakan panjang lintasan yang ditempuh satelit tersebut untuk satu kali mengorbit mengelilingi bumi adalah, nah kita anggap bumi ini adalah bulat ya, atau lingkaran, sehingga orbit dari satelit itu adalah berbentuk lingkaran, atau kita cari adalah keliling lingkaran. Keliling lingkaran adalah 2 pi R. Nah, R-nya di sini dia adalah orbit dari satelit tersebut ya. Misal ini jari-jari bumi. Jari-jari bumi adalah 12.800. Nah, sedangkan orbitnya itu ada di ketinggian 2000 km. Nah, berarti R-nya di sini kita jumlahkan dulu 12.800, kita tambahkan 2000. Nah, jadinya hasilnya adalah 14.800 ya. 14.800. Oh, ini diameter ya, sorry diameter, berarti kita bagi dulu. Diameternya 12.800, berarti kita bagi dulu 2, jari-jarinya jadi 6.400. Jadi kalau di total jadi 8.400. Oke, berarti kelilingnya adalah 2 kali pi kali R-nya. R-nya adalah 8.400. Kalau kita gunakan pi-nya misal 2/7, ini 8.400, ini bisa kita sederhanakan jadi 12. Nah, sehingga hasilnya tinggal 44 dikali 1200, yaitu 5000 seperti ini ya. Nah, pengaliannya bisa 12 kali 44 seperti ini bisa. Ini 4 sorry. Ini 8, ini 4, hasilnya jadi 8, 12, 1, 5. 528 tambahin nolnya 2, jadi 52.800. Ya, ini adalah di pilihan C. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal berikutnya di nomor 8 ini adalah, saya bacakan, ini saya hapus dulu ya. Oke, sudah bersih. Kita lanjut di nomor 8. Suatu lingkaran memiliki luas 16 pi cm persegi. Keliling lingkaran tersebut adalah, jadi luasnya sudah ada 16 pi cm persegi. Ditanya adalah keliling. Nah, keliling sebuah lingkaran itu adalah 2 pi R, gitu kan? Sedangkan luas adalah pi R kuadrat. Nah, berarti yang kita perlukan adalah R. Karena di luasnya sudah ketahuan adalah 16 pi. Nah, ini pi dengan pi bisa kita sederhanakan karena bisa dibagi, sehingga R-nya adalah 16, sehingga R-nya R kuadrat adalah 16, berarti R-nya adalah akar 16, yaitu 4. Barulah kita cari keliling. Kelilingnya itu adalah 2 pi R, berarti 2 kali pi kali R-nya 4, jadi hasilnya adalah 8 pi. Nah, di sini pilihannya adalah
yang B 8 pi cm. Oke, itulah pembahasan nomor 8. Oke, kita lanjut. Kita lanjut ke nomor berikutnya, yaitu nomor 9 atau nomor terakhir. Untuk nomor terakhir, nomor 9, suatu restoran menjual 2 jenis pizza. Luas pizza besar sama dengan 9 kali luas pizza kecil. Jari-jari pizza besar sama dengan titik-titik kali jari-jari pizza kecil. Oke, misalkan pizza yang besar pertama sama dengan 9 kali luas pizza yang kecil adalah 2. Ini pizza yang kecil ya. Pizza yang besar, sorry. Nah, luas kedua adalah pizza kecil. Oke. Luas pertama sama dengan 9 kali luas kedua. Nah, di sini kan kita gunakan pi r 1 kuadrat misalnya. Nah, di sini, sedangkan di sini L2 itu adalah pi r 2 kuadrat. Nah, kalau dibandingkan, jadinya pi r 1 kuadrat sama dengan 9 pi r 2 kuadrat. Sama-sama memiliki pi, pi-nya kita coret. Karena yang diminta adalah perbandingan, maka r1 kuadrat kita bandingkan dengan r2 kuadrat. Jadi ini pindah posisi jadi pembagian. Ini jadi 9 per, kita anggapnya adalah 1. Karena 9 bagi 1 kan tetap 9. Nah, sehingga karena ini masih kuadrat, kuadratnya bisa kita hilangkan dengan cara R1 per R2 kuadrat sama dengan 9 per 1 ya gitu ya. Berarti dia kalau dihilangkan otomatis yang sebelah kanan kita akarkan. 9 minus 1 berarti R1 per R2 sama dengan 9 itu kalau keluar 3 dan 1 ya 1. Jadi perbandingannya adalah R1 sama dengan 3 kali R2, karena kalau kita kalikan silang ya R1 sama dengan 3 kali R2. Oke, jawabannya berarti yang B, 3 kali. Jadi jari-jari pizza besar sama dengan 3 kali jari-jari pizza kecil. Oke, cukup pembahasannya sampai nomor 9 karena sudah habis. Dan jangan lupa untuk subscribe video ini atau channel ini karena sangat bermanfaat. Dan jangan lupa untuk share dan like ya. Dan saya cukupkan sampai sini pembahasannya. Dan jangan lupa kalau yang mau mencatat bisa di blog Katri, yaitu di mathsguru.info, yang linknya sudah tersedia di deskripsi video ini. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.